sehingga alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Ini merupakan kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita syukuri, karena tanpa rasa syukur maka kenikmatan itu tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana di dalam kitab Sanusia dijelaskan bahwa syukur itu adalah fi'lu ma yanba'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'ami, bahwa sebuah pekerjaan yang timbul dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari dat mun'im, yaitu pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan sholat dalam rangka syukur, ketika kita mendapat rezeki, itu merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada beliau, Nabi yang membawa kita minal zulumati ilan nur, Nabi yang menjadi pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, sampai Nabi Muhammad adalah nabi yang salah satu nabi yang masyhur sebelum Nabi Adam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau menjadi umat beliau. Amin ya Rabbal. Pengen diakui menjadi umat beliau itu? Bapak pengen? Dalam hadis dikatakan bahwa aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, bahwa aulan nasi, manusia yang akan pertama berjumpa dengan aku, kata beliau, kata Nabi, aulan nasi aktsaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kira-kira kita dalam satu hari satu malam membaca sholawat berapa kali ribu, Pak? Ada 1.000. Maka dalam rangka untuk mencintai beliau, sebelum kajian ini marilah kita bersolawat kepada beliau supaya kita menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Lanjut kepada kajian pada malam hari ini, yaitu tentang arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa sholat itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat sholat itu adalah kewajiban yang kita harus penuhi sebelum melaksanakan sholat. Maka tidak sah sholatnya kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu wudhu. Jadi wudhu itu adalah salah satu syaratnya, syarat sahnya sholat. Maka ketika kita tidak mempunyai wudhu, maka ketika kita melaksanakan sholat maka tidak sah.
Nah, untuk kajian sekarang itu tentang rukun-rukunnya sholat. Kalau kemarin perkara yang wajib sebelum melaksanakan sholat, kalau sekarang perkara yang wajib tatkala ketika kita melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Pasul utawi ikiku onangi pasal sewiji ibaratnya pasal arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ana pitulas. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindhone iku takbiratul ihrami maca takbiratul ihram. Asalisu utawi nomor telune iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase kang kuwasa bil fardi ing dalam salat fardu. Ar-rabiu utawi kang kaping papate iku qiraatul fatihati maca surat Fatihah. Jadi di sini akan menjelaskan tentang beberapa rukun atau beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Sebelumnya, tahu nggak Bu, kenapa praktek sholat itu dinamakan sholat? Jadi sholat dinamakan sholat sebagaimana lapatnya as-sholat itu didefinisikan sebagai ad-du'a bil khair, doa-doa. Jadi sholat dinamakan sholat karena di dalam praktek sholat itu meliputi doa-doa. Ada doa takbiratul ihram yaitu sunnah doa iftitah, Allahu akbar kabira, itu doa. Terus di dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu doa. Di dalam tahiyat juga ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga doa. Doa kita kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sholat itu adalah doa. Jadi kita bersolawat kepada kanjeng Nabi berarti kita berdoa kepada kanjeng Nabi. Nah, ulama membedakan sholat itu ada tiga. Yang pertama yaitu doa dari atasan ke bawahan, seperti doanya sholawatnya Allah kepada kanjeng Nabi. Jadi yang membaca sholawat itu bukan kita saja, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Allah pun mengawalinya sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sini Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa atau bersolawat kepada kanjeng Nabi, tapi Allah yang mendahulukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Nah, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, bacalah sholawat alaihi wa taslima, bahwa kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Itu yang pertama. Jadi sholawat dari Allah itu dinamakan rahmat. Di dalam hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran, barang siapa membaca sholawat kepada kanjeng
kanjeng Nabi 1 kali, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat, 10 kebaikan. Jadi bukan Allah membaca sholawat kepada kita, tetapi Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Nah, yang kedua yang namanya sholawat dari malaikat, itu dinamakan istighfar, ampunan. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu beristighfar, selalu memuji Allah, tidak pernah maksiat. Makanya malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Nabi Muhammad itu ibarat gelas yang sudah berisi air penuh. Ibaratnya Nabi Muhammad itu tidak butuh pertolongan atau butuh doa dari yang lain karena sudah penuh gelasnya. Tetapi umat beliau selalu berdoa kepada kanjeng Nabi. Nah, itu aslinya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ibaratnya kita berdoa kepada kanjeng Nabi, Allah menurunkan air di dalam gelas itu kan meluap keluar. Nah, itu yang kita intinya itu sholawat itu. Jadi kita mendoakan kanjeng Nabi, tapi kita mendoakan diri kita sendiri, kebaikan untuk kita. Jadi sholawat dinamakan sholawat, sholat dinamakan sholat karena di dalamnya terdapat banyak doa. Arkanus sholati sab'ata asyara. Di sini ada 17 karena tumaninah itu dipisahkan dari sujud, dipisahkan dari ruku. Jadi kalau di dalam kitab lain dijelaskan bahwa rukun sholat ada 13 karena tumaninahnya sudah menyatu dengan rukunnya. Jadi intinya sama bahwa rukun sholat itu ya segitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa rukun sholat ada 17 karena tumaninahnya itu dipisah, dibedakan. Nah, yang pertama yaitu an-niyat. Nah, sama seperti kajian yang dulu tentang wudu, bahwa niat ini menjadi titik utama dalam melaksanakan ibadah. Jadi ibadah tanpa niat hampa, tidak ada artinya. Bahkan kebaikan sebagus apapun, niatnya jelek, ya akan berimbas jelek. Begitu pula sebaliknya, perkara yang jelek ataupun belum tentu disebut ibadah, tetapi ketika kita niati ibadah atau niati untuk membantu, intinya niat kebaikan, maka itu akan berimbas positif, akan berimbas pahala. Jadi intinya bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, niatkan yang bagus. Apalagi sholat ini ritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya niat itu sama, bukan di awal atau sebelum kita takbiratul ihram, bukan. Jadi niat itu bukan nawaitu sholli sholatal duhri arba'a rakaatin, bukan di situ. Niat itu bil qalbi, di dalam hati. Nah, tempatnya niat itu di mana? Di permulaan sholat. Nah, sholat itu didefinisikan bahwa muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, yaitu sebuah pekerjaan atau ibadah yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Maka tempatnya niat itu ketika melafalkan Allahu Akbar. Jadi bukan sebelum takbir, tetapi ketika kita membaca Allahu Akbar, disitulah tempatnya niat. Nah, kita disunahkan melafalkan dulu sebelum takbir. Supaya apa? Supaya hati kita itu ketika waktunya niat bisa berniat. Karena susahnya hati untuk berniat. Jadi hati kita itu susah untuk melaksanakan kebaikan karena
kita itu digoda oleh setan. Jadi banyak godaan, sehingga seseorang ketika ingin berniat kadang ada godaan sehingga niatnya menjadi jelek. Dari rumah sudah berniat baik untuk sholat, di jalan ketemu calon mertua atau orang-orang terpenting, niati kita mau pamer, mau sholat. Nah itu niatnya tadinya baik, tetapi di jalan kita sudah berubah. Jadi hati itu suka berubah-ubah. Jadi hati itu dinamakan qalbun. Kenapa dinamakan qalbun? Karena selalu berubah dari hal yang baik menjadi negatif ataupun sebaliknya, selalu berubah. Makanya supaya kita ketika melaksanakan sholat bisa berniat, kita disunahkan melafalkan niat sebelum sholat. Nawaitu usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, di sini dijelaskan di dalam pasal selanjutnya terkait niat, masih ada kaitannya dengan niat, bahwa an-niyatu salasu darajatin, bahwa niat itu ada 3 tingkatan, Ibu. Ada 3 bagian, ada 3 tingkatan. Yang pertama, ingkanatis sholatu fardan wajaba qasdu fi'li wa ta'yin wal fardiyati, bahwa ketika sholatnya adalah sholat fardiyah, sholat fardu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Nah ketika sholatnya sholat itu, maka wajib qasdul fi'li, maka kita itu wajib meneja untuk mengerjakan. Jadi kita itu ada niatan untuk melaksanakan. Kalau di dalam niatnya usolli, nah itu usolli itu sudah berniat untuk melaksanakan. Saya berniat untuk sholat. Qasdul fi'li, jadi kita harus berniat untuk melaksanakan sholat. Wa ta'yin, yang kedua itu menentukan sholatnya sholat apa, sholat duhur, sholat asar, apa sholat maghrib. Jadi kita wajib menentukan, karena sholat itu berbeda-beda. Kalau sholatnya sholat duhur berarti 4 rakaat, kalau sholat subuh 2 rakaat. Nah ketika sholatnya berupa sholat fardiyah yang sifatnya fardu, maka kita perlu menentukan sholatnya sholat apa. Terus wal fardiyati, dan kita harus berniat fardu, menentukan bahwa ini sholat fardu. Berarti kalau di dalam hati kita niati, saya niat sholat duhur fardu, sudah cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak, di dalam hati cukup niat saya melaksanakan